Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya di dalam program sharing member KWS ya. Ini adalah program spesial Ramadan yang mudah-mudahan dari acara ini bisa memberikan jalan bagi kita semua untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat spesial gitu ya, karena kita akan berbincang khusus dengan member KWS yang luar biasa ya, yang beliau sudah bersama-sama kita mengkaji Islam ya, lalu juga berjuang mendakwahkan Islam ya ke tengah-tengah masyarakat lama bersama kita semua. Dan beliau juga adalah member KWS tentunya sebelumnya, tapi Allah lebih sayang beliau ya, beliau sudah lebih dulu meninggalkan kita ya karena wabah COVID-19. Jadi tahun lalu beliau meninggalkan kita pada bulan Agustus ya, karena terserang virus COVID-19 ya. Makanya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang terdekatnya insya Allah. Tapi sebelum kita nanti akan berkenalan siapa saja yang sudah hadir di sini, kita akan kembali mengenang dulu siapakah beliau ya, yang akan kita ambil sedikit pelajaran, bukan sedikit ya, banyak pelajaran dari beliau yang bisa kita ambil nanti di kehidupan kita ke depan. Saya akan tayangkan dulu sebentar. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah
Alhamdulillah, itu kenangan kita bersama Ibu ya. Dan alhamdulillah spesialnya pada hari ini kita sudah kedatangan putri-putri beliau yang luar biasa ya. Ini doanya Ibu luar biasa. Makanya hadir nih putri-putri solihahnya di sini. Dan sebenarnya ada 4 ya. Satu lagi nih Teh Lia. Beliau sudah mendahului Ibu ya. Sebelum Ibu kehilangan putrinya yang pertama juga karena COVID. Itu pun alhamdulillah Teh Lia juga sedang kajian waktu itu bersama kita ya. Beliau juga member KWS ya. Sudah meninggal lebih dulu, Ibu yang mengurusi semuanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ibu juga tidak lama terkena virus dan harus meninggalkan kita semua. Tapi alhamdulillah nih Ibu meninggalkan putri-putri yang lain yang insya Allah berkat doa Ibu mudah-mudahan menjadi putri-putri solihah ya. Dan juga ada keponakannya ya. Keponakannya ada beberapa yang juga selalu Ibu doakan sebenarnya untuk bisa berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan syariat Islam. Hanya kali ini diwakili oleh satu keponakannya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk berkenalan ya, nama dan juga putri keberapa nih. Silakan dari putri pertamanya dulu lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna, biasa dipanggil Nana. Saat ini tinggalnya di Bekasi. Ya, ini putri pertama Ibu ya, Teh Nana. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Mirah, saya biasa dipanggil Mia. Rumah saya di Bogor. Iya, alhamdulillah ini putri keduanya Ibu. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti, anak ketiga Ibu. Ya, alhamdulillah. Tinggalnya di Ciamplas. Ciamplas ya, alhamdulillah. Lalu ini satu lagi keponakannya nih, diwakili oleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jua, mempunyai panggilan Jua ya, nama saya Siti Juaria. Saya ada keponakan yang mungkin bisa dibilang dekatlah dengan beliau. Ya, alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah ini adalah orang-orang terdekat dengan almarhum ya, yang saya tahu banget lah Ibu itu banyak bercerita ya dan mendoakan anak-anaknya maupun ponakan-ponakannya ya, dan tak pernah berhenti sepertinya mengajak ponakan dan anak-anaknya untuk sama-sama belajar Islam ya. Nah, terkait dengan belajar Islam ya, ini kan Ibu pasti mengalami prosesnya lebih dulu ya almarhum ya. Ini mudah-mudahan almarhum ya, almarhumah, lalu juga Teh Lia, almarhumah Teh Lia juga semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan ya, dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan bersyukur keduanya meninggal insya Allah dalam kondisi husnul khotimah ya, yang kita malah yang hidup belum tahu nanti akhir kita seperti apa, tapi keduanya sudah mendapatkan akhir yang insya Allah baik ya. Kita bersyukur, mudah-mudahan segala amal solihnya menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan keduanya ke surganya Allah ya. Dan tinggal kita nih yang hidup, yang mengambil pelajaran dari yang sudah menghadap kepada Allah ya, dan kita berkumpul di sini dalam rangka mengambil pelajaran itu ya. Jadi kita akan melihat nih bagaimana sih sebenarnya perjalanan almarhumah Bu Haji ya, khususnya ketika akhirnya belajar Islam ya, karena saya yakin keluarga Bu Haji dengan Ustadz Haji Mumuh ya, ini adalah keluarga yang agamis dari dulu ya, dari dulunya sudah Masya Allah
pasti keluarga yang religius ya, saya yakin. Nah, hanya ketika Bu Haji akhirnya mengaji, akhirnya baru tahu gitu ya, ternyata Islam itu tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual ya, karena mungkin sebelumnya Ibu merasa ya Islam itu cukup dengan ibadah ritual ya, sholat, puasa, zakat gitu ya, lalu banyak bersedekah misalnya ya. Tapi udah gitu dengan mengkaji Islam ya, memahami Islam, ternyata Ibu menemukan Islam itu ternyata bukan hanya agama ritual, tapi agama yang begitu sempurna, begitu lengkap, mengatur segala aspek kehidupannya. Nah, ini pasti langsung merubah kehidupan Ibu ya. Nah, ini yang pasti dirasakan nih oleh anak-anaknya mungkin. Dulu almarhumah kapan ya mulai mengaji ya? Ada yang menyadari nggak? Kayaknya sih habis Setelah pensiun ya. Iya. Pensiun ya. Ya, pensiun. Setelah pensiun ya. Jadi Pensiun ya, setelah pensiun. setelah pensiun. Jadi almarhumah ini adalah seorang guru ya. Terakhir beliau kepala sekolah, dan pada saat pensiun, setelah pensiun beliau baru mulai mengkaji Islam ya. Dan ini apa nih kesan-kesannya yang dirasakan ketika beliau mulai mengkaji Islam? Silakan, Teh Nana dulu lah, Teh Nana. Terasa nggak Ibu ketika mulai ngaji itu apa yang dirasa sama Teh Nana perubahannya? Kalau saya sebetulnya nggak terlalu ini ya, karena kan jarang ketemu, paling ketemu sebulan sekali gitu kan, pas saya pulang ke Bogor. Yang kerasa tuh Mama pernah bilang gitu, kayaknya tuh semangat gitu mau jadi pendakwah gitu. Jadi Mama lagi disiapkan jadi pendakwah gitu. Terus kelihatan kan semangat gitu. Tiap kali ketemu, tiap kali saya pulang gitu, selalu cerita gitu kegiatannya, habis ngapain, segala macam gitu diceritain, dan selalu begitu gitu. Terus nasehatin, ikut gitu, nanti kamu begini di saya bilang kan saya jauh gitu ya, jauh di Bekasi gitu. Nanti ada pokoknya kita semua harus ikut gitu, wajib gitu. Secara fisik yang saya ingat tuh mungkin ini ya, cara berpakaian gitu ya. Saya dulu kan Mama tuh sempat cuma pakai sikut aja gitu ya. Kalau keluar sikut gitu. Terus tapi setelah ikut itu tuh lebih syar'i gitu ya. Dan itu nggak cuma Mama aja, tapi ke saya juga gitu. Karena saya juga dikasih gitu, saya dikasih baju kalau pulang dari Bogor tuh mesti bawa gitu, bajunya gitu. Jadi selalu ada bawaan dari Bogor tuh, kalau balik ke Bekasi itu selalu mesti bawa gitu, oleh Mama itu gitu, dan dari nasihatnya, bajunya, semuanya gitu. Jadi kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi berarti Bu Haji kalau menasehati sama langsung ya memberi jalan ya untuk kita menjalankan syariat ya. Masya Allah nih, ini memang luar biasa ya. Ya, jadi jalannya gitu. Jadi bukan nyuruh pakai baju syar'i gitu, harus nutup aurat sempurna gitu ya. Tapi langsung ya dibekelin ya. Wah, seneng ya. Jadi anak-anaknya bahagia banget itu. Dulu inget banget kita banyak ya awal ketika memahami pakaian syar'i itu adalah harus kerudung dan jilbab, itu banyak yang kadang hanya dengan satu atau dua pakaian yang kita miliki, karena akhirnya tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban, itu kita hanya dengan satu dua pakaian itu aja. Jadi mungkin kalau orang yang merhatiin, baju nangan ada dua gitu ya. itu lagi gitu ya. Karena saking kita tahu itu adalah sebuah kewajiban, kita nggak mau melepas jilbab kita kalau keluar, jadi mungkin bajunya hanya satu atau dua. Kalau ini alhamdulillah Ibu tuh setelah meminta anak-anaknya memakai kerudung dan jilbab, itu langsung dibekelin ya bajunya ya, langsung menuhin lemari. Karena bukan anak-anaknya doang, sebenarnya kita juga dapat nih. Makanya saya sebagai orang yang juga dari awal ya bersama Ibu gitu ya, sama saya juga, apalagi anak-anak yang mungkin ya saya aja yang hanya muridnya gitu ya, atau hanya teman seperjuangannya, itu aja
sering kok dikasih baju sama ibu. Ini apalagi anak-anaknya ya, luar biasa nih. Teh Mia mungkin ada apa nggak kesan waktu ibu pertama mengkaji nih, apa yang paling dirasakan ke kita anak-anaknya gitu? Sok Teh Mia. Kalau dari saya mungkin lebih kepada sehari-hari gitu ya, karena saya lebih sering curhat ya sama mama gitu tentang cara mendidik anak gitu, terus kemudian sama suami gitu. Mungkin karena saya memang dari dulu saya yang lebih sering sebelum saya nikah gitu kan, pertama saya memang yang paling suka ngobrol sama mama gitu. Jadi pada saat jauh itu benar-benar yang seperti lost gitu, karena kan nggak jarang nelfon. Kalau dulu kan HP belum seperti sekarang gitu ya, jadi jarang lah gitu. Jadi pada saat mama udah mulai mengaji itu, yang mama ceritain sama saya tuh tentang misalnya mama tuh dulu nggak tahu kalau ternyata sama suami itu harus begini. Mama tuh nggak ngajarin kamu tentang gimana kalau ini tuh. Jadi kita tuh tahu dari sendiri gitu. Kemudian setelah mama ngaji tuh, oh ternyata kalau jadi istri itu harus melayani suami. Dulu tuh mama suka nyuruh kamu yang misalnya kalau papa pulang itu kamu yang harus ngasih minum sama papa, padahal itu tuh nggak boleh katanya gitu, harusnya mama gitu katanya gitu. Jadi perubahan itu yang kemudian kepada kehidupan sehari-hari gitu, yang mama ceritain bahwa kalau istri itu harus pergi itu harus didampingi oleh suami gitu, seperti itu. Jadi nasihat-nasihat buat yang kehidupan sehari-hari gitu kalau ke saya gitu, karena saya seringnya misalnya gimana sih mama kan sebagai pendidik ya, sebagai guru itu cara menasehati kemudian memberikan semangat gitu sama saya sebagai anak, sebagai seorang ibu. Misalnya saya punya standar gitu, standar saya begini, nah kamu nggak bisa menyamakan standar kamu ke anak kamu seperti itu. Jadi kamu nggak boleh terlalu keras sama diri kamu sendiri. Itu yang paling saya ingat dari mama gitu, kalau tentang nasihat-nasihat. Dan kemudian semua itu harus sama Allah, apa-apa itu harus ingat sama Allah. Jadi kalau kamu mau apa-apa, kamu ya Allah minta tuh bahwa kamu misalnya mau ngobrol sama suami itu, kamu harus ingat sama Allah. Kamu mau nasihatin anak, bismillah, minta sama Allah, ya Allah. Jadi mama itu yang selalu ngasih tahu tuh bahwa semua itu harus minta dulu sama Allah, pokoknya minta dibimbing gitu. Seperti itu Allah, ya kalau menghadirkan Allah dalam setiap kondisi ya. Iya, dan setiap kondisi pokoknya begitu katanya, insya Allah nanti dibantu gitu. Kalau jadi lebih ke situ ya. Mama juga ngajak untuk ikut kajian ya, karena ternyata mama menyadari Islam itu ternyata ilmu yang luas ya, harus dikaji. Mama sering sih, sebetulnya mama selalu mengajak kalau setiap ada kegiatan, hayu gitu. Tapi saya namanya juga istri gitu ya. Kalau mau gimana, suami belum mengizinkan ya begitu aja sih. Iya betul. Tapi kelihatan ibu tidak pernah berhenti ya sebenarnya ya untuk mengajak Teh Mia juga untuk kajian ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Teh, walaupun mungkin nanti nggak offline ya. Sekarang kita ada media yang online nih di grup KWS. Mudah-mudahan nanti bisa jadi kedepannya bisa jadi member KWS itu di WA, jadi bisa dibaca materi-materinya luar biasa. Ternyata kita menemukan Islam itu begitu luas ya, dan kita sebagai umat Islam ya harus mendekat dan menggali ya ilmu itu untuk kehidupan kita. Masya Allah. Iya, Teh Mia luar biasa ya. Jadi itu pelajarannya senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kondisi ya. Teh Muti mungkin Teh? Kalau Muti sih, yang Muti ingat dulu tuh sebelum Mama pensiun itu, kata Mama, pokoknya Mama nanti kalau pensiun mau jalan-jalan, Mama mau pokoknya melakukan semua hal yang pada saat lagi ngajar itu beliau nggak bisa. Dan Mama tuh sukanya memang jalan-jalan gitu. Jadi Muti ingat tuh Mama punya grup sesama kepala sekolah itu yang satu kuliah sama itu. Mama mau ke Bunaken, Mama mau pokoknya udah nabung gitu, udah segala macem. Tapi pas pensiun langsung
loh mama yang mau jalan-jalan kok diem aja di rumah gitu. Nah ternyata sebelum mama ngaji itu kan papa duluan ya, gitu. Nah kata mama tuh, dulu tuh mama sebel kalau misalnya sama papa disuruh ngaji katanya gitu. Orang gua mau jalan-jalan bukan mau ngaji gitu. Nah tapi akhirnya apa yang paling diingat sama mama tuh entah siapa yang ngajar ngaji baru ngelahirin gitu, dan anaknya tuh baru bisa duduk katanya gitu, baru bisa duduk. Terus si ustazahnya itu ngaji ngasih ceramah gitu, itu si anak tuh jatuh gitu kan, subluk gitu. Mama sampai kaget gitu, terus cuma dielus-elus gitu, terus ngaji lagi kata si mama teh, kayak nggak gimana gitu. Nah dari situ tuh kata mama, ya Allah gitu. Jadi bener Mut yang katanya kita ngaji harus mencari ilmu dari buayan hingga liang kubur tuh bener banget gitu. Dan mama tuh dulu ngejadiin kamu waktu masih kecil tuh alasan gitu. Jadi kata mama tuh nyesel kenapa baru ngaji sekarang gitu. Kenapa mama baru mendalami Islam sekarang tuh mama nyesel. Tapi dibalik itu juga mama bersyukur katanya. Mama masih dikasih waktu untuk ngaji gitu, mama masih dikasih kesempatan gitu untuk bertemu dengan kajian ini gitu. Jadi kata mama, manfaatkan waktu sebaik-baiknya kan gitu. Waktu itu tuh sempet kayak minta maaf gitu sama kita, maafin mama dulu ngajarinnya salah gitu kan. Jadi mumpung sekarang kamu baru anaknya masih kecil, kata mama, jangan sampai salah kayak mama lagi, kata mama gitu. Jadi itu sih yang Muti inget banget gitu. Terus mama tuh bener-bener pantang menyerah gitu. Iya, Masya Allah. Itu jadi yang kalau misalnya kita belum ikutan, Masya Allah gitu, terus gitu, dan nggak ada bosennya gitu loh, ngasih tahu itu. Iya, Masya Allah. Sampai akhirnya itu sama. Ya kali pulang ngomongnya yang sama gitu sampai bosan. Kita tuh ya Allah mama, ya udah deh ikut deh daripada mama ngomong mulu capek. Pertamanya kayak gitu buat dengan Allah. Itu jadi, tapi kesininya tuh ya Allah gitu. Kalau misalnya mamahnya udah capek, mungkin kita juga nggak akan begini gitu ya. Ya kayak gitu aja sih semangatnya itu kalau misalnya masih roh apalagi gitu. Jadi bener-bener semangat sampai si papa mah kadang papa mau ikut masih roh ikut gitu. Tapi pas hari hanya aduh mah sakit pinggang atau apalah, si papa mau ngomongnya aja cina gitu kan. Tapi mau berangkat atau naik kereta. Terus kalau ngaji ya kalau kita ada malas pasti diingetin. Nasihat itu kadang nggak terasa seperti nasihat sih ya, maksudnya bener-bener ngebuka pikiran kita gitu. Jadi kalau ngobrol sama mama tuh pastinya selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Iya. Dan yang paling ini sih jangan ditunda-tunda, itu aja. Mama selalu bilang ya lakuin sekarang gitu. Kamu mau nunggu kapan gitu, besok gak pasti gitu. Kita belum tentu ketemu besok gitu. Kadang gitu, atuh mama besok, atuh nanti, atuh sabar gitu. Enggak, mama tuh enggak begitu gitu. Jadi jangan menunda itu ya pelajarannya. Ya. Biasa betul karena memang kedepannya umur apa kita nggak tahu ya, kesempatan itu masih ada atau tidak gitu. Masya Allah, ini luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil nih ya dari semangatnya ibu yang luar biasa. Bu Jua mungkin Bu. Sebetulnya sih sama aja ya, semua yang disampaikan kepada anak-anaknya mungkin saya juga sama gitu ya, karena jadi kayak ke anak aja mungkin ya. Maksudnya walaupun beliau sudah ini tapi kok semangatnya gitu kan, sampai dia bilang mungkin kan Bibi dia waktu saya bilang Bibi nggak akan merasa mengalaminya, tapi Bibi bangga, Bibi jadi berjuang katanya seperti itu ya. Itu yang selalu saya ingat gitu kan. Saya juga selagi kita masih bisa, masih sehat gitu kan, selalu itu yang dia omongin sama saya gitu ya.
beliau almarhum mungkin menilai saya yang mungkin mengikuti banyak inilah gitu, perubahannya di saya lah yang yang melihatnya mungkin saya gitu. Makanya dia bilang Teh Jua yang terpilih gitu kan dari sekian ponakan. Mungkin sebetulnya semua ponakannya juga sama mungkin ya. Sama dia memberikan nasihatnya gitu kepada semua ponakannya. Tapi mungkin itulah dia bilang Teh Jua yang terpilih. Insya Allah perjuangannya memang beliau hebat, sangat sekali. Makanya saya merasakan juga ketika kita ada acara dakwah yang harus keluar atau kemana gitu ya, itu emang ibu nih luar biasa ya, dengan di usia yang luar biasa ya, baru menemukan Islam ya, dalam arti Islam yang lurus ya, bukan lurus dalam arti yang hakikinya gitu, bahwa Islam itu ternyata mengatur seluruh aspek kehidupan. Lalu ibu mengkaji itu kan di usia ibu yang sudah pensiun, berarti ya sudah 60-an kali ya saat itu ya. Jadi berarti di menjelang usia yang sepuh, tapi ibu semangatnya luar biasa. Ngaji kemanapun ibu tuh hadir. Malah kita kadang yang muda-muda suka ya itu tadi ya, banyak ininya lah, alasannya lah, anak sakit lah atau apalah, tapi ibu enggak gitu ya. Ibu tuh luar biasa. Itu yang seperti dikatakan juga bahwa kalau aksi itu ibu yang malah kadang mempersiapkan bekal buat kita gitu ya. Kadang rujak lah dibawa gitu ya, pokoknya yang ada di rumah tuh ibu bawa gitu, dibungkus-bungkusin Bu. Jadi benar-benar nanti di tempat aksi yang kita berpencar jauh-jauhan gitu ya, tapi pas ketemu tuh ibu pasti nyelipin apa tuh ke tangan kita untuk bekal kita nanti di tempat aksi gitu ya. Masya Allah, ini yang terus diingat juga sama kita nih, pelajaran yang luar biasa, kedermawanan ibu ya. Lalu juga semangatnya ibu yang luar biasa, termasuk dalam menyampaikan Islam ya, menyampaikan Islam. Jadi dakwah itu kan nggak mesti menjadi pembicara atau mubalighah gitu ya. Dalam arti ketika kita mengajak ya orang-orang di sekitar kita untuk memahami Islam, itu juga sudah dakwah yang bisa kita lakukan. Dan saya melihat juga dari ibu ini tidak pernah kenal kata menyerah. Ya itu mungkin dirasakan langsung lah pasti oleh anak-anaknya, oleh ponakan-ponakannya yang mungkin rasanya sama ya, yang tadi seperti Teh Muti ungkapkan, iya mama, iya udah ngerti gitu ya, atau Teh Nana sampaikan, udah berulang-ulang disampaikan gitu ya mungkin ya. Tapi ibu punya ini pasti dasar gitu ya, bahwa batu saja gitu ya yang keras ketika ditetesi terus-menerus itu bisa bolong gitu ya. Jadi ini mungkin filosofinya ibu, bahwa Islam pun demikian. Mungkin ketika awal disampaikan kok belum pada melaksanakannya atau belum menjalankan ya, kok belum tergerak ya. Nah ini ibu pantang menyerahnya ini yang harus kita juga ambil pelajaran dari ibu. Terus sampaikan dan alhamdulillah hari ini kita buktikan gitu ya, ternyata apa yang dilakukan oleh ibu ya, walaupun belum ke semua orang yang tersentuh oleh ibu, tapi minimal kita lihat ada bukti nyata gitu ya. Teh Muti sudah berada di dalam barisan dakwah ini, Teh Nana, Bu Jua juga sudah ada di kajian Islam yang rutin ya, sebagai dari member KWS ya, waktu itu ya ditawarkan untuk kajian rutin. Teh Nana dan Bu Jua juga udah jalan sampai sekarang, dan kita berharap nanti berdoa mudah-mudahan Teh Mia juga bisa ya, karena kewajiban mempelajari Islam itu kan untuk semua sebenarnya ya, bukan hanya kita yang ada di sini, tapi untuk seluruh umat Islam. Nah ini tugas kita untuk menyampaikannya gitu ya, mengajak ya, pertama memahami untuk diri kita, sekaligus kita juga mengajak orang lain untuk memahami Islam ya. Nah ini mungkin kita ambil pelajaran yang disampaikan ibu, bahwa kalau mau ngajak orang ya, kasih jalannya gitu ya, kasih jalannya biar orang itu juga sampai kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita ajak ya. Lalu dari Teh Mia juga ada pelajaran yang luar biasa, yaitu menghadirkan Allah ya dalam setiap persoalan kehidupan kita. Ya mungkin kalau Teh Mia banyaknya hal-hal pribadi terkait dengan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya. Tapi tetap pelajaran berharganya itu adalah bahwa ibu ingin menyampaikan Islam itu ternyata ada loh solusi untuk semua persoalannya.
ya, termasuk persoalan mendidik anak, persoalan bagaimana hubungan suami istri, dan juga harus ada, yang penting ada itu ya, menghadirkan Allahnya itu di sana. Ya, lalu juga dari Teh Muti kita ambil pelajaran bahwa ibu itu orang yang semangat ya, dan bisa menekan egonya ya, menekan keinginannya ya untuk memilih sesuatu yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya tadi Teh Muti bilang ibu sebenarnya sudah bercita-cita ketika pensiun inginnya ya jalan-jalan karena waktu ada, uang ada gitu ya, secara fisik juga masih sehat walaupun sudah pensiun. Jadi sebenarnya keinginan ibu pengennya jalan-jalan gitu. Tapi ketika tahu ada hal yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji ilmu Islam, berdakwah gitu ya. Ternyata ibu lebih memilih dialihkan ke sana gitu ya, semua aktivitasnya. Dan Allah juga ternyata kan rezeki untuk ibu bisa pergi umroh gitu ya. Itu kan tetap jalan-jalan juga, tapi jalan-jalan yang luar biasa ya, bernilai. Karena waktu itu pergi bersama keponakan-keponakannya juga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah ya. Jadi kan luar biasa, itu juga rezeki yang luar biasa, dan ibu bercerita begitu senangnya pergi umroh ketika sudah mengkaji Islam ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam gitu ya, setiap perjalanan yang dilakukan itu semuanya lebih berkesan ya, karena kenapa? Karena ada ilmunya sebenarnya ya. Jadi benar-benar berbekas gitu kata ibu ya, umroh yang ketika ibu sudah memahami Islam ini gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi itu pelajaran dari ibu, dan juga dari ibu juga tadi ya, ibu juga tidak pernah mengenal lelah ya. Jadi ibu tuh sama nih ke Bu Jua juga kelihatannya sambil mengajak, ibu juga memfasilitasi, karena ya itu tadi seperti saya bilang, Bu Jua juga buka kajian ya di TK-nya gitu ya. Ibu hadirkan kami di sana untuk mengisi kajian itu gitu ya. Itu sebenarnya ibu memberi jalan ya untuk ajakan ibu untuk orang-orang terdekatnya juga memahami Islam. Jadi ini luar biasa ya dari ibu ini. Nah, ini mungkin ada kesan terakhir nih ya, yang paling diingat ya, dan apa yang ingin dilakukan ya dari apa yang ibu sampaikan atau yang ibu pesankan kepada putra-putrinya dan juga kepada ponakannya mungkin ya. Silakan Teh Nana dulu. Kalau saya sih jelas ya ibu ikut ngajian gitu. Tadinya kan memang males-malesan gitu ya, tapi karena dibilangin terus setiap kali pulang tuh diajak terus diulang gitu. Terus akhirnya ya deh gitu. Alhamdulillah, itu yang jadi realisasikan lah ya harapan ibu ya. Jadi dorongannya lebih kuat kali ya ketika ibu sudah tidak ada gitu ya. Dorongannya makin kuat ya karena ingin merealisasikan pesan ibu ya. Ya itu kan harapan mama gitu ya, biar saya ikut. Ya, jadi ya itu insya Allah gitu, kayak amanah mama terakhir ke saya ya itu gitu ya. Insya Allah mau saya jalankan, realisasikan, amin, bismillah ya. Sok Teh Mia mungkin ada kesan terhadap mama dan kayaknya pengen mewujudkan apa yang jadi harapan mama gitu. Sok Teh Mia. Mama kan karena paling tahu ya sifat dari pasangan saya, jadi ini saya itu seperti apa orangnya. Jadi mama ridho gitu, apa-apa asal kalau kamu nggak boleh sama suami ya sudah kayak gitu. Jadi ya itu kamu lebih maksudnya ya harus kamu dengerin suami kamu gitu. Terus ada satu ya yang saya baru ingat gitu. Jadi setelah mama meninggal kita buka buku kan, ternyata mama itu kan punya jurnal. Jadi ditulis setiap hari sampai Nana kehujanan, kemudian sama Muti gitu tuh ditulis sama mama tuh. Terus ada doa mama waktu di Mekah, anak-anak menantu, cucu menantu pergi umroh katanya gitu. Dan alhamdulillah kita semua di tahun 2019 doa mama di Mekah itu tahun 2015 atau yang umroh yang kedua itu semua terlaksana gitu. Jadi cucu menantu anak itu semua pergi umroh gitu. Alhamdulillah itu sih yang sangat. Kemudian kita melihat gitu mama itu rapih banget gitu jurnal. Mia sakit gitu tuh. Mama tulis gitu itu.
ada gitu catatannya gitu. Jadi kita ya Allah gitu ya, itu sih sebetulnya yang kalau pesan mama lebih kepada pribadi saya ya, sebagai seorang ibu yang harus sabar, sebagai seorang istri yang harus ridho, ikhlas, itu aja, saling berkesan. Luar biasa, betul ya. Ibu memahami kondisi putri-putrinya dengan kondisi yang berbeda, dan itu standar ibu menilai apa fakta yang ada di depannya terkait dengan putri-putrinya, insya Allah juga itu berdasarkan hukum syara ya. Jadi Bu Haji tahu persis bagi seorang istri itu ketaatannya ada di suami ya, sudah bukan lagi di ayah ya, dalam halnya adalah orang tuanya, tapi adalah suaminya. Jadi Masya Allah ibu menempatkan masalah kembali kepada hukum syara ya, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan harapan ibu juga untuk Teh Mia juga nanti bisa terwujud ya, minimal ibu ingin anaknya bisa menjadi istri yang solihah ya, yang taat kepada suaminya, dan bisa diupayakan untuk menyampaikanlah apa yang pesan-pesan ibu juga kepada pasangan, sehingga bisa kita sama-sama memahami Islam ya, dan memegang Islam dalam jalan kehidupan kita gitu ya. Masya Allah ya. Teh Muti mungkin, Teh, silakan Teh. Muti pengen kayak mama aja, karena ya bahkan sampai sekarang ya gitu kita masih merasakan kasih sayang mama gitu, betapa mama memudahkan hidup kita semua sampai saat ini gitu. Kita masih ngerasain peninggalan mama gitu, masih ngebantu kita semua gitu walaupun mamanya nggak ada gitu. Iya, jadi Muti cuma pengen kayak mama gitu, sampai walaupun udah nggak ada tapi kasih sayangnya segala macamnya masih kerasa sama anak-anaknya gitu. Jadinya cita-cita cuma itu aja sih gitu, dan mudah-mudahan gitu ada jalannya, insya Allah gitu, dikasih jalannya sama Allah biar tetap nyampe ke mama juga gitu. Itu aja ya. Baik, amin Teh Muti ya. Bu Jua, terakhir mungkin apa yang pesannya sekaligus apa yang ingin diwujudkan dari pesan-pesannya ibu? Yang paling berkesan mungkin dan sampai saat ini masih buat saya, almarhum itu seperti rem dalam hidup saya gitu ya. Kalau seandainya saya melakukan sesuatu yang kurang inilah ya, kayaknya tuh saya kayak diingetin, jadi kayak terngiang-ngiang Teh Jua gitu, kalau begitu gitu. Jadi kalau saya ingat gitu, jadi langsung oh iya gitu kan. Jadi saya seperti rem dalam hidup saya gitu kan. Jadi buat saya beliau itu seperti ibu saya, dia orang tua saya gitu kan, ibu saya, kedua saya mungkin, karena setelah ibu saya meninggal, beliaulah yang banyak memberikan saya nasihat, banyak memberikan saya jangan masukan gitu kan. Oh jadi sekarang ini buat saya kalau saya melakukan satu hal tuh saya kayak terngiang langsung Teh Jua gitu kayaknya. Selalu saya ingat, karena kan selalu kalau ngobrol ke Teh Jua kita tuh begini gitu kan. Selalu dia tuh selalu menjabarkan sesuatunya gitu kan, panjang lebar gitu. Jadi kalau Teh Jua, jadi menurut saya jadi yang sekarang saya rasakan seperti rem dalam hidup saya. Jadi kalau saya melakukan hal sesuatu yang tidak baik mungkin ya inilah gitu, jadi saya seolah kayak diingatkan gitu loh, Teh Jua kita tuh begini gitu. Jadi itu tuh kayak terngiang gitu loh. Iya. Gitu, seperti itu ya. Masya Allah, iya. Nggak bisa saya ungkapkan lagi dengan banyak hal gitu. Luar biasa. Makanya alhamdulillah ya, untuk ketika kita meninggal memang hanya ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya ya. Itu kan salah satunya adalah nih pasti doanya anak-anak solihah ya, yang mudah-mudahan terus terpanjatkan untuk almarhumah ya, lalu juga ilmu yang bermanfaat. Yang mudah-mudahan
apa yang ajarkan almarhumah kepada putri-putrinya, kepada keponakannya, dan juga kepada kita semua ya, ketika itu dijadikan amal untuk kita dalam kehidupan ini gitu ya, amal, dan itu menjadi amal soleh untuk kita, sekaligus juga insya Allah pahalanya akan mengalir kepada almarhumah ya. Jadi Masya Allah ya, ketika kita nih orang-orang yang mendapatkan ilmu dari ibu, lalu kita mengamalkan itu ya, lalu juga menyebarkannya lagi kepada yang lain juga melakukan kebaikan itu, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada almarhumah ya. Jadi makanya alhamdulillah Allah berikan jalan ya bagi kita semua untuk mengenal ibu ya. Mudah-mudahan dari ibu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, semangat beliau yang luar biasa ya ketika mengkaji Islam di usia yang sudah tidak muda, tapi ternyata itu tidak menghalangi beliau untuk terus mengkaji ya, lalu juga mengamalkannya di dalam kehidupannya, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi beliau sampaikan kembali ya kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya ini yang paling merasakan adalah putri-putrinya dan juga keponakannya. Dan mungkin kita yang sebagian member KWS ya yang mengenal ibu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, kesungguhan ibu ya. Tadi kalau lihat Temia cerita ibu punya jurnal ya, itu sebenarnya bukti kesungguhan dari sikap ibu ya dalam menghadapi kehidupan. Apa yang ibu inginkan, ibu tuliskan, ibu doakan, sekaligus ibu upayakan untuk sampai ke apa yang diinginkannya ya. Jadi cita-citanya semua tertulis, luar biasa. Ini adalah bukti kesungguhan ibu dalam menjalani kehidupan, luar biasa ya. Lalu juga tadi ya semangat ya di usia yang sudah senja, makanya ini tidak menjadi penghalang ya bagi semua member KWS ya. Jangan mencukupkan diri hanya di kajian-kajian umum mungkin ya, karena sesungguhnya ilmu Islam itu luas, akan lebih bisa kita peroleh secara sempurna ya ilmu Islam itu apabila kita mengkaji secara intensif ya dalam forum yang khusus, yang bisa lebih fokus ya, lebih utuh dalam memahami kajian-kajiannya. Jadi kepada semua member KWS, mudah-mudahan juga ini menjadi jalan untuk kita mengajukan diri ya, atau menawarkan diri, saya pengen kajian rutin, gimana caranya gitu ya. Silakan nanti ke admin KWS, mudah-mudahan nanti dengan realisasi itu juga menghantarkan pahala ya untuk almarhumah Bu Hajah Empit Setiana. Baik, terima kasih semua untuk kehadirannya ya, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan nih putri-putrinya dan juga keponakannya di dalam kaji Islam, sekaligus juga bisa nanti bersama-sama ya dalam mendakwahkan Islam ini ke tengah-tengah masyarakat, karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan untuk Temia juga tetap kita doakan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memahami agama ini ya, karena kita sebagai muslim memang punya kewajiban besar untuk memahami agama kita ya. Baik, terima kasih semua atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan Allah sekali lagi melapangkan kubur ya almarhumah ya, dan juga nanti menempatkan almarhumah di tempatnya terbaik ya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua di jannahnya kelak ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membaca istighfar, doa tutup majelis serta hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.